Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia-Nya. Di antaranya kepada Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita sekalian bisa hadir untuk kembali bersama-sama mempelajari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengambil fikihnya, pemahaman darinya. Dalam hal ini masih berada pada faedah dari As-Sulhu Hudaybiyah, ya, perjanjian Hudaybiyah, di mana telah kita lewati beberapa faedah dan kita lanjutkan faedah yang ke-17, yakni wa asa ayyakrahul mu'minu syai'an wa yakunu khairan. Bisa jadi seorang mukmin itu tidak menyukai kepada sesuatu padahal dia adalah sesuatu yang baik. Jadi terkait dengan peristiwa bagaimana sebagian para sahabat tidak suka dengan adanya perjanjian Hudaybiyah yang nampak sekali di antara poin-poinnya secara zahir merugikan kaum muslimin, merugikan Islam, merugikan kaum muslimin. Namun setelah itu jelas bagi mereka adanya kebaikan bagi Islam dan juga kaum muslimin. Maka bisa jadi ya kita membenci sesuatu padahal sesungguhnya itu baik bagi kita. Dan Al-Qur'an menyebutkan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu membenci kepada sesuatu padahal sesungguhnya dia baik bagimu. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal sesungguhnya dia tidak baik bagimu. Allah yang tahu dan kamu tidak tahu. Nah, dan ini terjadi pada peristiwa yang sudah kita sebutkan tadi. Sebagian sahabat tidak suka dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, ya, karena di antara poin-poinnya secara zahirnya merugikan kaum muslimin, merugikan Islam, merugikan kaum muslimin. Oleh karena itulah ada sebuah ucapan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan wa kana fi surati zahirati zaiman lil muslimina wa fi suratil batina izzan lahum. Jadi nampak secara zahirnya, secara lahirnya nampak adalah sesuatu yang merendahkan orang-orang Islam dari perjanjian Hudaybiyah itu. Dan secara batin dia merupakan kemuliaan bagi mereka, bagi para sahabat dan kaum muslimin. Maka dari sini wajib bagi seorang muslim untuk tidak terburu-buru, ya, tidak tergesa-gesa untuk menghukumi suatu perkara yang nampaknya mungkin tidak baik. Dan hendaknya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan atas apa yang dia saksikan, dia lihat, dia rasakan. Dan hendaknya juga dia ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini faedah dari kasus para sahabat yang tidak menyukai perjanjian Hudaybiyah. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kebaikan-kebaikan setelahnya. Agar kita sekalian ini tidak terburu-buru, ya. Tidak terburu-buru istijal, kemudian gampang menetapkan hukum pada suatu perkara yang zahirnya mungkin seperti merugikan, seperti tidak baik.
Namun hendaknya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan menetapkan dalam hati untuk ridho dari setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak kasus-kasus ya yang seperti pada peristiwa Hudaybiyah ini. Sebelumnya kita juga menyaksikan dalam peperangan Badar. Dalam perang Badar secara zahirnya tidak menguntungkan orang Islam. Ya. Secara zahirnya merugikan orang Islam. Bagaimana? Orang baru terbentuk kumpul di Madinah sebentar, kemudian dengan jumlah yang sangat sedikit harus berhadapan dengan pasukan Badar yang luar biasa besarnya. Pasukan Quraisy dan sekutu-sekutunya. Pada awal mulanya tidak ada niatan untuk berperang dengan mereka. Karena masyarakatnya baru terbentuk, masih baru, kemudian konsolidasinya juga belum lama gitu, nggak mungkin belum terkonsolidasi gitu. Sampai pada waktu itu Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Rasulullah," kata sahabat, "apa kita harus menyampaikan kepada yang lainnya?" Enggak perlu lah, yang ada di sini aja. Karena memang pada waktu itu tidak ada niatan untuk berperang. Ya, nah, ini sesuatu yang tidak menyenangkan ketika harus berhadapan dengan pasukan yang besar dari Quraisy dan sekutunya dengan persenjataan yang lengkap yang mereka telah siap untuk berperang dengan Nabi Muhammad. Tapi kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kemuliaan pada orang Islam. Nilai bargainingnya itu sudah mulai muncul. Yang selama ini mungkin dianggap apa gitu, gampang dipermainkan orang kafir Quraisy. Setelah itu muncul, kemudian hilanglah kewibawaan Quraisy di mata kabilah-kabilah yang lainnya. Setelah perang Badar itu. Dan terangkat izzah kaum muslimin, kemuliaan bagi kaum muslimin. Ternyata mereka mampu menandingi orang-orang kafir Quraisy. Secara pribadi, gitu, banyak perkara-perkara yang tidak kita sukai. Karena sesungguhnya itu baik bagi kita. Katakanlah seperti sakit gitu. Tidak semua orang, kebanyakan umumnya tidak suka jika dia ditimpa oleh Allah, ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu penyakit yang berat. Secara umumnya orang nggak suka gitu. Tapi kemudian dari sakitnya itu Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan-kebaikan. Banyak orang yang ketika dia sehat walafiat, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ketika dia diberikan sakit, kemudian dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya lebih teratur, lebih aktif berjamaah, ya. Aktif di masjid, adzan dan lain sebagainya. Yang asalnya minum-minuman keras jadi berhenti, bahkan yang asalnya rokok juga pada berhenti ketika sakit. Banyak ya demikian itu. Padahal pada awalnya dia nggak suka dengan sakit itu. Ada orang yang suka dengan sakit. Walaupun Rasulullah SAW telah tunjukkan kepada kita sekalian di balik sakit itu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kebaikan, pahala, mengurangi dosa. Tapi ternyata tidak semua orang atau kebanyakan orang tidak menyukai sakit. Padahal sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan di dalam salah satu sabdanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya diantaranya adalah beliau katakan ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hamin wala huznin wala ada wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu min khotoyahu. Tidaklah menimpa seorang muslim dari rasa lelah, letih. Tidak pula penyakit, tidak pula gelisah, sakit, sedih, gangguan, kemudian kesusahan, sampai duri yang menusuk pada tubuhnya, sampai duri yang menusuk kakinya. Ya. Illa kaffarallahu bihi khotoyahu. Melainkan Allah Subhanahu wa taala jadikan rasa keadaan seperti tadi itu penghapus dari sebagian dosa-dosanya. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi orang sakit, apa yang diucapkan beliau?
la ba'sa tahurun insyaallah. Ora apa-apa gitu. Sakit ini ora apa-apa. Gak usah susah, gak usah sedih. Ini adalah penebus dosa-dosa. Ini adalah penebus dosa-dosa. Apalagi sakitnya berat. Ya, ya tentu balasannya lebih berat. Ya. Ya, tapi tidak semua orang suka. Di balik semua kesusahan yang tidak disukai, ada kebaikan. Ada kebaikan. Kadang-kadang orang bisa nerima kebaikan itu, kadang-kadang belum bisa. Dahulu para ulama itu yang telah mencapai pada tingkatan bisa syukur gitu ya, bisa syukur dengan apa yang Allah timpahkan kepada mereka dari kesulitan kesusahan itu. Mereka merasa khawatir jika lama nggak pernah musibah, nggak kena musibah. Jika lama tidak pernah sakit, justru mereka sedih, mereka khawatir. Jangan-jangan Allah itu memberikan istidraj kepada dia. Mengulu-ulu ya. Mengulu-ulu kepadanya. Jadi kalau sudah lama nggak sakit, itu malah gelisah, malah sedih. Karena jika Allah menghendaki kebaikan, maka Allah akan berikan cobaan kepada seorang. Ya, jika Allah menghendaki kebaikan, maka Allah akan berikan cobaan kepada seorang. Gimana dalilnya, Wat? Man aradallahu bi khairan yusibhu. Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah berikan ujian cobaan kepadanya, berikan musibah padanya. Kelak ada orang yang menyesal ketika orang-orang yang mendapatkan musibah itu dapat berbagai macam pahala, berbagai macam kemuliaan di akhirat. Kenapa dulu ketika di dunia saya kok enggak sampai begitu gitu. Kalau sekarang kita di dunia merasa ya apa? Enak gak sakit, enak gak gitu kan. Enak gitu. Pokoknya ini boleh enak gitu. Tapi kelak di akhirat itu ada orang-orang yang beriman itu yang merasa kok ketika melihat orang-orang yang dulunya di dunia itu mendapatkan berbagai macam cobaan. Itu mendapatkan kemuliaan karena sebab itu. Kenapa dulu itu bukuku enggak disayat-sayat dan sebagainya. Karena melihat besarnya balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang kena musibah. Jadi kadang-kadang apa yang menimpa kita berupa kesusahan tidak melulu itu adalah sesuatu teguran atau cobaan ujian bagi kita. Bisa jadi itu adalah sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk agar kita lebih meningkat kemuliaannya, meningkat pahalanya, meningkat kebaikan-kebaikannya di sisinya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada yang terkadang itu ada hal yang tidak kita sukai, padahal sesungguhnya itu tidak baik. Ada sesungguhnya itu baik bagi kita. Ya, dari peristiwa-peristiwa yang kita baca sejarah ini juga apa yang terjadi pada diri kita ini. Makanya hal yang gagal bagi kita untuk kita raih, gitu, tidak berarti kiamat bagi kita. Ya, bukan berarti itu merupakan kiamat bagi kita. Kemudian kita bunuh diri gitu. Kalau saya nggak nikah sama dia, waduh mah hancur dunia ini, kendat aja. Jangan sampai Mas Anton ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya pada peristiwa perjanjian Hudaibiyah ini kita mendapatkan poin-poin pelajaran yang besar, di antaranya adalah hilangnya wibawa Quraisy, suku yang paling besar, yang paling berkuasa di Arab. Hilangnya wibawa Quraisy. Dengan bukti cepatnya suku Khuza'ah, gitu. Suku Khuza'ah bergabung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa sedikit pun rasa takut kepada Quraisy. Jadi kan dalam poin perjanjian itu kan kemarin disebutkan, jika ada sekarang setelah ditetapkan, jika ada yang mau bergabung dengan Muhammad, silakan bergabung dengan Muhammad. Bagi ada yang bergabung dengan Quraisy, silakan bergabung dengan Quraisy. Saat itu suku Khuza'ah langsung
menyatakan bergabung dengan Nabi Muhammad SAW tanpa ada rasa takut terhadap Quraisy. Menunjukkan kewibawaan suku Quraisy yang selama ini ditakuti, gitu ya. Karena kuatnya suku Quraisy ini, besarnya suku Quraisy ini, berkuasanya suku Quraisy ini luntur, gitu, atau berkurang paling tidak. Yang kedua, pengakuan Quraisy, ya, pengakuan Quraisy tentang eksistensi kaum muslimin yang selama ini mungkin dipandang hanya sebelah mata. Siapa ini, hanya serpian-serpian yang bisa ditindas, bisa diburu, bisa dikejar-kejar. Tapi dengan adanya perjanjian Hudaibiyah ini, mereka dudukkan kaum muslimin tanpa mereka sadari sejajar dengan mereka. Kan, sejajar dengan mereka, antara musuh dengan musuh, berunding. Jadi di sini juga adanya pengakuan dari orang-orang Quraisy tentang eksistensi atau keberadaan komunitas muslim itu diakui oleh mereka dan sejajar dengan mereka, sehingga mereka tidak segan untuk berunding atau membuat kesepakatan dengannya. Kemudian keuntungan yang lainnya dengan perjanjian Hudaibiyah ini, adanya hubungan ikhtilat, percampur bauran antara orang Islam dengan orang kafir, orang musyrikin. Karena orang Islam yang ada di Mekah yang tidak punya kemampuan untuk hijrah, ya, karena ada orang-orang yang tertinggal di Mekah tidak bisa hijrah karena biaya, karena terhalang oleh orang-orang musyrikin yang memang mereka tidak menginginkan orang-orang Islam itu kemudian keluar dari Mekah. Terhalangi, ada udzur, dengan mereka tetap di sana sambil menyembunyikan keislamannya karena yang lemah, gitu, karena takut disiksa. Setelah adanya perjanjian ini, maka kemudian terjadi perkumpulan orang Islam dengan kaum musyrikin ini, di mana orang-orang Islam berani menampakkan keislamannya yang semula sembunyi-sembunyi, kemudian bisa mempengaruhi mereka, karena mereka terang-terangan di dalam beramal, membaca Al-Quran jelas, sehingga bisa didengarkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang musyrikin Quraisy juga nggak takut lagi mendengarkan, nggak takut kepada pembesar-pembesarnya ketika mendengarkan. Kemudian terjadi diskusi, dialog tentang agama baru ini, di mana kaum muslimin bisa menjelaskan. Yang selama ini ketika membicarakan masalah agama, masalah ketuhanan, mereka sembunyi-sembunyi. Ya, mereka takut sembunyi-sembunyi. Tapi dengan setelah adanya perjanjian ini, mereka bisa terang-terangan. Karena adanya perdamaian. Gitu. Tidak boleh saling mengganggu, ada perdamaian. Sehingga pengaruh-pengaruh Islam itu, dakwah Islam itu justru malah lebih tersebar. Orang semakin terbuka untuk mendengarkan, orang semakin berani untuk menyampaikan. Sehingga apa? Sehingga orang-orang kafir yang selama ini mungkin kena isu Islam itu begini, mendengar langsung dan melihat langsung praktik dari perilaku perbuatan mereka setelah Islam itu, sehingga kemudian mereka tertarik dan masuk Islam. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, yang pada mulanya hal itu seakan-akan merugikan. Secara dohirnya, orang Islam yang di Mekah tidak boleh datang ke Madinah. Orang Madinah yang mau ke Mekah tidak harus dikembalikan ke Madinah. Ya, makanya kita baca sejarah dan kemarin itu ada yang datang ke sana. Bahkan anaknya dari yang membuat kesepakatan dengan Nabi gitu. Belum ditekan sudah datang menggabung Nabi. Akhirnya terpaksa dikembalikan. Dikembalikan, dan itu menyedihkan kaum muslimin. Tapi kemudian setelah itu mereka kumpul dengan mereka, nampak akhirnya juga malah bawa pengaruh yang baik. Ya, bawa pengaruh yang baik. Selain itu kemudian yang nggak mau kembali ke Mekah, mereka mengganggu kafilah-kafilah dagang orang-orang kafir Quraisy. Sehingga mereka nampak rugi, yang asal mulanya mereka menginginkan kebaikan, menginginkan kemenangan, yang didapat adalah kehinaan dan kerugian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi saya ulangi, jadi adanya percampuran atau bergaulnya orang-orang Islam dengan orang musyrikin dan pengaruh mereka kepada orang-orang musyrikin ini, mereka
memperdengarkan tentang Islam, mereka bisa menyaksikan amalia Islam dari orang-orang Islam, maka Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dia mengatakan walamma kanat qissatul Hudaybiyah muqaddimatan lil fathi summiyat fathan fa inna fatha fil lughati fathul mughlaq wa sulhu kana mughlaqan hatta fatahallahu wa kana min asbabi fathihi saddul muslimina 'anil bait wa kana fi surati dhahirati dhaiman lil muslimina wa fi suratil batinati izzan lahum. Jadi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dia mengatakan pada kisah perjanjian Hudaybiyah ini adalah sebagai muqaddimah, pendahuluan bagi kemenangan kaum muslimin atas Mekah. Ada disebut dengan Fathul Mekah. Dinamakan fathan, dinamakan fathul Mekah itu, ya, fathah itu membuka. Dinamakan fathan karena sesungguhnya al-fathu fil lughah, kalimat al-fathu pembuka, secara bahasa itu fathul mughlaq, membuka dari sesuatu yang tertutup. Wasulhu kana mughlaqon, dan perjanjian ini adalah sebagai penutup. Ya, perjanjian ini adalah sesuatu yang tertutup hatta fatahallahu, sampai Allah Subhanahu wa taala membukanya. Wa kana min asbabi fathi saddul muslimina 'anil baiti. Dan di antara sebab terbukanya atau kemenangan yang didapat kaum muslimin terhadap Mekah itu adalah terhalangnya orang-orang Islam dari masuk ke Baitullah. Wa kana fi surati dhahirati dhaiman lil muslimina. Secara zahirnya adalah kerugian bagi orang-orang Islam. Wa fi suratil batina izzan lahum. Dan secara batin, secara tidak zahirnya, secara batin itu adalah sebuah kemuliaan bagi mereka orang-orang Islam. Fa innan nasa li ajlil amni alladhi waqa'a bainahum ikhtalatu ba'dhum bi ba'din min ghairi nakir. Karena sesungguhnya manusia itu menjadi aman dengan adanya perjanjian itu menjadi aman. Yang mana hal itu terjadi di antara mereka, pergaulan sebagian mereka dengan sebagian yang lain yang mana sebelumnya saling menolak, tidak ada saling menolak. Wa asma'al muslimun al-musyrikin al-Qur'ana, dan orang-orang Islam bisa memperdengarkan Al-Qur'an ini kepada orang-orang musyrik. Dan orang-orang musyrik yang cerdas tahu bahasa Al-Qur'an itu bukan bahasa manusia. Ya. Wa nadharuhum alal islami, dan dialog mereka tentang Islam jaharatan secara terang-terangan, aminina secara aman. Wa kanu qabla dzalika la yatakallamuna indahum bidzalika illa khufyah. Yang mana sebelum itu mereka tidak berani berbicara di antara mereka atau di sisi mereka kecuali dengan sembunyi-sembunyi. Wa dhahara man kana yufi islamahu, dan juga tidak ada orang yang berani menampakkan keislamannya mereka. Mereka menyembunyikan keislamannya. Fadallal musyrikuna min haitsu aradul izzata wa ukhiru min haitsu aradul ghalabah. Maka kehinaan yang menimpa orang-orang musyrikin pada saat mereka mengira akan mendapatkan sebuah kemuliaan, dan terkalahkanlah orang-orang musyrik di saat mereka mengharapkan atau menginginkan akan mendapatkan sebuah kemenangan. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani terkait dengan perjanjian Hudaybiyah. Jadi tidak ada orang yang tahu apa yang dibalik, manusia terbatas lah, ilmunya manusia itu terbatas. Jadi kalau terkait dengan Al-Quran, dengan Sunnah, ya sudah kita yakin aja gitu. Ya kita yakin aja, gak usah suudon gitu. Karena terkait itu kan Nabi SAW itu. Ya Nabi, apa yang diucapkan Nabi, apa yang ditetapkan Nabi itu kan sunnah Nabi. Jadi terkait dengan, kalau sekarang kan kita nggak bertemu dengan Nabi, tapi kita mendapati sunnah-sunnahnya, ucap-ucapannya, perbuatan-perbuatannya gitu yang dalam hadis Nabi itu. Maka hal ini sudah tetap dalam hadis Nabi SAW atau sunnah Nabi SAW, walaupun nampak itu sesuatu yang merugikan katakanlah gitu. Maka kita harus tetap berpegang teguh dengannya.
harus tetap yakin dengannya sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan keridhaannya. Ini faedah dari perjanjian Hudaybiyah ini. Selanjutnya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sesudah perjanjian Hudaybiyah terjadi, jadi setelah perjanjian Hudaybiyah ini, Nabi SAW tidak lagi ada musuh bebuyutan gitu, tidak sibukkan oleh musuh bebuyutan, yaitu orang-orang kafir Quraisy itu. Selesai dari permusuhan bebuyutan terhadap Islam dan kaum muslimin. Dan di mana mereka sangat memusuhinya. Dengan demikian, beliau akhirnya bisa fokus menghadapi orang-orang Yahudi. Gitu. Selama ini kan fokusnya dengan orang-orang kafir Quraisy yang rese ya, gitu kan. Ya, setelah perjanjian ini aman, ya, aman. Musuh bebuyutannya sudah tidak memusuhi gitu. Karena terikat dengan perjanjian. Sehingga Nabi SAW waktunya bisa fokus untuk berdakwah, nyurati raja-raja, ya, kaisar, Najasyi, saat ini. Terus menghadapi orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi yang mereka berkhianat itu. Gitu. Dan tidak akan dibantu oleh orang kafir Quraisy karena sudah terikat dengan perjanjian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manfaatkan ini untuk menyerang orang-orang Yahudi lah yang berkhianat. Kemudian setelah itu menyurati raja-raja dan mengirimkan utusan untuk berdakwah. Yang para sahabat untuk menyampaikan dakwah, mengenalkan Islam pada kabilah-kabilah yang belum tersentuh dakwah. Gitu. Sehingga yang asalnya nampak kerugian, kembali lagi, yang asalnya nampak kerugian dengan adanya perjanjian Hudaybiyah ini, maka justru Allah kemudian 1, 2, terus dan seterusnya nampak kemenangan, nampak keuntungan-keuntungan itu. Ya di antaranya dengan perjanjian ini. Dengan tenangnya itu ada kebaikan untuk dakwah ini. Nabi SAW bisa fokus menghadapi Yahudi yang menghukum mereka, bisa mendakwai raja-raja, bisa mengirim utusan-utusan untuk menyampaikan Islam ini kepada kabilah-kabilah yang belum tersampaikan di sana. Jadi yang asalnya secara politik ini rugi, ya secara politik rugi, nyatanya kemudian menjadi pintu kebaikan, pintu kemenangan, ya, pintu kemenangan besar bagi dakwah ini. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentu dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka izah kaum muslimin semakin nampak, semakin tinggi di hadapan orang-orang Yahudi, ataupun semakin hari semakin bertambah orang-orang yang mengenal Islam dan kemudian memeluk agama Islam dengan dikirimnya para sahabat-sahabat untuk berdakwah dan juga surat-surat yang dikirimkan ke raja-raja. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, keutamaan dari perang Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah ini. Jadi sungguh telah pantas peperangan ini disandingkan dengan perang Badar. Dari sisi keutamaannya, dari apa yang nampak di atasnya berupa kemuliaan dan kemenangan untuk Islam dan kerugian, kehinaan bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ibnu Abdul Bari, bukan Cak Bari, Ibnu Abdul Bari, rahimahullah taala. Laisa fi ghazawatir rasuli sallallahu alaihi wasallam ma ya'dilu badran au yakrubu minha illa ghazwatul Hudaybiyah wa hadha huwa rajihu indana. Kata Ibnu Abdul Bari, tidak ada peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang sebanding dengan perang Badar. Jadi memang sudah top-topnya perang Badar ini. Awal-awal gitu. Terus jumlah pasukan yang sangat-sangat tidak seimbang, begitu pula persenjataannya gitu.
Belum lagi pada bulan Ramadan pula gitu. Panas-panasnya apalagi lesu. Persiapan yang belum terbentuk gitu. Jadi kata Ibnu Abdul Bari, tidak ada pada peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang sebanding dengan perang Badar. Atau yang mendekati darinya kecuali perang Hudaybiyah ini. Atau perjanjian Hudaybiyah ini. Perang Hudaybiyah, sebutnya Uzwatul Hudaybiyah. Dan ini yang rojih menurut kami katanya. Kata Ibnu Abdul Bari, ini yang rojih menurut kami. Yang bisa dikatakan seperti itulah menurut kami. Berbeda dengan ahli kalam dari Asy'ariyah, dari kalangan Asy'ari. Mereka lebih mengistimewakan perang Uhud. Jadi mereka memandang perang Uhud itu lebih daripada perang Badar. Karena perang Uhud itu banyak korbannya. Banyak kesulitan yang diderita oleh para sahabat. Jadi menurut ahli kalam dari Asy'ariyah, mereka lebih mengedepankan atau memilih perang Uhud itu lebih pantas gitu, untuk disandingkan keutamaannya dengan perang Badar daripada perang Hudaybiyah. Karena mereka berfaza'amu anna ghazwata Uhudin hiya allati tali ghazwata Badrin fi fadilah wal awwalu aula. Tetapi yang pendapat yang pertama aula dikatakan lebih kuat karena hasilnya sangat menentukan dalam sejarah Islam. Setelah Fathul Perjanjian Hudaybiyah itu kan banyak tadi keutamaan yang banyak itu. Sehingga layak untuk disandingkan dengan perang Badar. Menurut Abdul Bari. Menurut Asy'ariyah ya perang Uhud lah. Karena dilihat dari sisi apa? Kerugiannya. Tapi menurut Abdul Bari yang pertama adalah bukti utama. Atau penulis di sini adalah bukti utama perang Hudaybiyah. Wallahu a'lam. Karena apa ya hasil akhirnya dari perjanjian Hudaybiyah ini ya meninggikan Islam, izah kemuliaan Islam itu terangkat. Sekaligus melemahkan musuh-musuh Islam. Dan juga membuka jalan bagi Fathul Mekah, kemenangan Mekah, terbukanya Mekah. Jadi nanti pada berikutnya kan terus nggak lama kemudian Fathul Mekah. Mekah dikuasai oleh kaum muslimin sehingga berhala-berhala dihancurkan dengan Nabi SAW sampai tidak ada kemusyrikan. Tanpa peperangan pula. Sehingga kemudian umat berbondong-bondong seperti dalam surat Al-Fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Islam ini berbondong-bondong, bergelombang-gelombang. Fasabbih ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika. Astagfirullah, bukan tahu apa. Benar tuh orang. Lali aja. Apa deh? Ulangi lagi dajjal. Enggak apa lagi. Ayo Pak. Dajjal Nasrullah wal fath. Imami Al-Falaih. Jadi itulah kemenangan yang sangat besar tanpa ada peperangan gitu. Kemudian nampak sekali kemuliaan Islam. Gitu. Ya pengakuan yang besar orang masuk Islam, ini kemenangan tanpa dakwah yang seperti sebelum-sebelumnya. Orang masuk Islam dengan sukarela, berbondong-bondong. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini dulu apa yang sama-sama kita pelajari, mudah-mudahan ada tambahan ilmu. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada surat-surat yang dikirim Rasulullah SAW kepada para raja-raja dan para penguasa. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.